Perkenalkan, nama saya Sylvia Delia. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari pembelajaran jarak jauh atau sering disingkat dengan PJJ. PJJ ini berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 juga yang tertera pada pasal 31 menjelaskan bahwa PJJ ini merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara terpisah atau jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Seperti media komunikasi yang saya maksud seperti HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi, pembelajaran jarak jauh ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan akibat dari adanya masalah yang menyebabkan proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka itu terganggu atau tidak dapat dilaksanakan. Masalah yang saya maksud di sini adalah seperti yang sedang terjadi pada saat ini nih, seperti untuk menghindari wabah COVID-19 dan lain sebagainya. Menurut saya juga pembelajaran jarak jauh ini dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan di lokasi terpisah atau tempat yang berbeda yang terhubung melalui jaringan internet dengan menggunakan berbagai alat teknologi seperti menggunakan HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Yang penting yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung gitu. Sekarang kita akan membahas mengenai keuntungan dan juga kelemahan dari pembelajaran jarak jauh ini guys, atau keuntungan dan kelemahan dari e-learning. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai keuntungan guys. Menurut pengalaman pribadi selama pembelajaran jarak jauh ini atau e-learning ini, yang menjadi keuntungan menurut saya adalah proses pembelajaran jarak jauh ini lumayan menyenangkan. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia lebih fleksibel. Selain kita bisa belajar atau selain kita belajar di rumah, kita juga bisa melakukan aktivitas lain seperti kita bisa sambil bekerja, sambil makan. Apalagi tuh kalau kita buat cewek-cewek nih, kita bisa sambil maskeran, sambil belajar juga gitu guys menurut saya. Yang kedua menurut saya akan menghemat biaya. Kenapa saya bilang demikian? Cobakan aja ya kalau kita ke kampus atau belajar secara langsung ke kampus, otomatis kita berangkat ke kampusnya itu diantar sama Grab atau Gojek yang nggak ada kendaraan ya guys seperti saya. Apalagi anak kos seperti saya itu sangat butuh biaya. Nah, kalau kita ke kampus kan kita butuh ongkos Grab. Apalagi itu biaya-biaya ngeprint tugas, beli-beli buku, pulpen, dan sebagainya. Makanya saya bilang kalau pembelajaran jarak jauh ini lumayan menghemat biaya. Yang ketiga adalah menurut saya lumayan menghemat waktu. Kenapa saya bilang demikian? Beda kalau kita ke kampus secara langsung atau belajar secara tatap muka. Kita kan kalau pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah itu nggak perlu waktu yang lama guys. Kita tinggal belajar aja, tinggal menyiapkan catatan, laptop, HP, dan otomatis pastinya untuk menyiapkan paket data juga sih. Berbeda kalau tatap muka, kita perlu berangkat ke kampus lagi, itu akan makan waktu yang lama, dan proses pembelajarannya juga atau belajar mengajarnya sudah disusun atau dijadwalkan dari jam berapa ke jam berapanya. Apalagi nih ada satu yang sangat menjengkelkan menurut saya, seperti kita udah datang jauh-jauh nih dari ke kampus. Nah, kita nunggu dosennya datang, tahu-taunya si dosennya ini nggak datang tepat waktu gitu. Dan nggak apa-apa nih kalau nggak datang tepat waktu, bahkan si dosennya ini nggak akan masuk guys. Jadi dosennya pun baru ngabarin pada saat itu juga. Itu sangat menjengkelkan.
apalagi sama mahasiswa yang rajin kayak saya. Maaf guys, bercanda. Kita yang bahas yang kedua, yaitu kelemahannya. Apa aja sih yang menjadi kelemahan dalam pembelajaran jarak jauh ini? Menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi yang selama ini saya rasakan, kelemahan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah kita sering merasa bosan, jenuh, ngantuk lah gitu. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita otomatis kurangnya interaksi, karena di rumah aja kita cuman bisa ngetik di laptop, menyiapkan HP segala macam. Kita tergantung pada jaringan internet gitu. Kalau itu kan kalau kita belajar secara langsung atau tatap muka, otomatis kita berinteraksi kepada teman-teman kita, pada dosen, kita bisa tanya jawab sama dosen, kita juga bisa belajar bareng-bareng teman-teman kita, bisa membahas tugas bareng-bareng. Kalau lagi istirahat kita bisa sambil makan-makan, apalagi buat cewek-cewek bisa ngegibah bareng-bareng. Yang kedua menurut saya adalah itu tadi, internet yang tidak mendukung. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh ini sih cukup memakan kuota yang sangat banyak guys. Kalau kita kurang kuota, pasti otomatis proses pembelajaran kita akan terganggu, dan itu membuat kita tidak fokus pada pembelajaran yang kita bahas saat itu gitu. Yang ketiga menurut saya, kita bisa saja menyalahgunakan akses internet ini, yang seharusnya jaringan internet ini yang seharusnya untuk belajar gitu. Contohnya nih, kita sedang belajar nih, sedang serius-seriusnya belajar, cari di internet segala macam, ada tugas. Nah tiba-tiba ada motif WhatsApp nih dari teman-teman kita. Kita buka, kita malah ketagihan dong. Pas buka kita malah tertarik lihat WSW teman-teman kita yang lain, malah chat sana sini atau main IG atau YouTube. Otomatis itu akan membuat kita lupa sama belajar kita tadi. Jadi kita kayak gimana gitu, sangat menyalahgunakan jaringan internet ini. Seterusnya menurut saya kelemahan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah kita sebagai mahasiswa kurang pemahaman dari materi atau pembelajaran yang dikirim dari dosen atau guru gitu. Kenapa saya bilang demikian? Itu sangat mungkin sih dalam ini, soalnya kan kalau pembelajaran secara langsung aja kita kadang kurang paham, kurang ngerti. Oke guys, adapun tips-tips dalam pembelajaran jarak jauh ini biar kita terhindar dari kelemahannya tadi, kayak merasa bosan, jenuh, ngantuk, dan lain sebagainya. Menurut saya dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah sebagai berikut.